Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perbuatan yang Manis. Perbuatan yang manis, firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin dalam kehidupan kami memiliki perbuatan yang manis daripada kata-kata yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, perbuatan yang manis. Kalau kita berbicara tentang perbuatan yang manis, ada kata yang lebih tepat sesungguhnya dan biasa dilakukan, itu diucapkan, yaitu tentang perkataan yang manis, bicara yang sopan, bicara yang menyejukkan. Kata-kata dan kalimat yang dikeluarkan dari mulut tentu haruslah penuh dengan sopan santun dan penuh dengan kemanisan. Namun apa artinya? Sebuah kalimat, ucapan, kata-kata yang diucapkan dengan kata-kata manis, tapi dia berdiri sendiri, maka itu semacam hanya janji saja, hanya menyenangkan, hanya menyentuh bagian telinga kita saja, atau kita hanya menyentuh bagian mata saja, karena kita melihat bagaimana orang itu dengan santun berkata-kata dengan indah, berkata-kata dengan manis. Namun tatkala itu hanya berdiri sendiri, tidak diikuti dengan perbuatan, maka kata-kata manis itu bisa sangat menyakitkan, karena hanya berhenti pada kata-kata saja. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh dikatakan dia berkata-kata dengan sangat efektif, berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan sebuah janji di dalam dirinya bahwa apa yang diucapkannya itu akan dilakukan. Apa yang firman Tuhan katakan sewaktu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu datanglah seorang yang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika engkau juga Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yang menarik pada bagian firman Tuhan ini, Yesus tidak menjawab, Yesus tidak memberikan kata-kata yang manis. Yesus tidak mengatakan, "Kasihan sekali engkau kusta. Apakah tidak ada orang yang peduli kepada engkau?" Saya sangat mengerti bagaimana menjadi seorang yang kusta, dihindari, diasingkan, ditolak di masyarakat. Lalu memberikan kata-kata penghiburan dan kata-kata yang manis. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pada waktu ayat yang ketiga, sewaktu orang kusta ini berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Tidak ada kata-kata yang mendahului. Tetapi Yesus langsung melakukan sebuah tindakan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan baru kemudian berkata. Jadi tindakan yang Yesus lakukan adalah mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, baru kemudian Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pada bagian ini kita belajar, Yesus langsung mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu sakit kusta itu tidak boleh disentuh. Sakit kusta itu menular. Oleh sebab itu kenapa orang kusta diasingkan, dijauhkan, dikelompokkan di tempat tertentu, dihindarkan daripada bertemu dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Apa yang terjadi? Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Sahabat seperjalanan, sewaktu kita melakukan perbuatan yang manis, menolong orang lain, itu tentu ada resiko, Pada bagian orang kusta ini resikonya adalah kita tertular.
Ada orang mengatakan itu kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak mungkin terkena kusta. Siapa bilang bisa tidak terkena kusta? Walaupun catatan di dalam Alkitab tidak ada catatan Yesus terkena kusta. Tapi Yesus itu bisa mengalami sakit yang dialami seperti pada orang umumnya pada orang. Bagaimana Yesus bisa lapar, bisa haus, dan bisa mati terbunuh, mengeluarkan darah, mencucurkan darah. Yesus bisa mengalami sakitnya di tengah teriknya matahari. Semuanya mengalami. Tetapi pada bagian ini yang kita akan pelajari adalah Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Pada titik ini sahabat seperjalanan, kata-kata yang manis itu baik. Namun yang paling utama adalah perbuatan yang manis, niatan dulu yang terbaik. Sahabat seperjalanan, tentu yang paling buruk adalah perbuatannya sudah jahat, mulutnya juga sudah jahat. Tetapi pada bagian ini kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita melakukan perbuatan yang manis. Kita tentu tidak bisa melakukan seperti Tuhan Yesus, bisa mentahirkan orang kusta, bisa membuat yang buta itu kemudian melihat. Namun kita bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mendoakan orang-orang yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam sakit penyakit, yang sedang dalam penderitaan, yang sedang di dalam keadaan tertekan, yang sedang dalam keadaan stres, depresi, dan lain-lain. Kita bisa mengulurkan tangan dan menjamah. Sewaktu kita mengulurkan tangan dan menjamah, artinya berbagian di dalam kesusahan hidup orang itu, tentu akan ada dampaknya. Dampaknya itu apa? Yaitu ada bagian yang keluar dari diri kita. Kita perlu membantu, kita keluar uang, kita keluar waktu. Kita juga siap harus berhubungan dengan orang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Tatkala seseorang minta tolong kepada kita, sahabat seperjalanan, resikonya apa? Resikonya dia bisa bersyukur, dia bisa berjuang, tapi punya resiko juga dia bisa menjadi kebergantungan. Dan kalau dia ada kesulitan, maka yang terpikir orang pertama yang akan dihubungi adalah kita sendiri. Bukankah sahabat seperjalanan yang sudah dengan tulus hati menolong orang tertentu, dengan rela, dengan ikhlas, bantuan tidak sekali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan lebih besar. Bahkan sewaktu mengalami kesulitan yang lebih berat pun. Sahabat seperjalanan, karena niatnya adalah perbuatannya manis, kita tidak akan dengan berat hati. Dan dengan sebuah keyakinan, apa yang keluar pada diri kita sewaktu membantu orang lain dengan perbuatan yang manis. Bukankah Tuhan akan memberkati berlipat-lipat ganda? Bukankah Tuhan akan menolong kita menjadi saluran? Kalau yang namanya saluran berarti airnya bukan dari kita. Sumber airnya dari Tuhan, kita hanya menyediakan diri sebagai saluran. Maka sumber-sumber berkat yang berasal dari Allah itu akan turun melalui kita. Kemudian kita bisa memberkati orang lain. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berkata-kata manis itu sesuatu yang baik dan indah. Menyejukkan, menyenangkan, menghibur orang lain. Namun, ada perkara yang jauh lebih penting, bagaimana perbuatan kita menjadi perbuatan yang manis. Yesus tidak berkata-kata dahulu, tetapi Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Selamat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang manis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat melakukan perbuatan-perbuatan yang manis buat kemuliaan Allah. Amin.